Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani, NIM 1830203082, jurusan Hukum Tata Negara E6C. Ini merupakan UTS Hukum Hak Asasi Manusia dengan dosen pengampu Roni Effendi SHMH, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Di sini saya akan menjelaskan narasi tentang pembuktian terbalik dalam penegakan tindak pidana korupsi serta relevansinya dengan hak asasi manusia. Yang pertama, pembuktian terbalik dalam perspektif pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pembuktian terbalik menurut bunyi pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu yang pertama, terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Yang kedua, dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya. Yang ketiga, terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri dan suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. Dan yang keempat, dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaan, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sistem pembuktian terbalik seperti yang dianut dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembuktian tindak pidana korupsi di atas dinilai sebagai sistem pembuktian terbalik yang terbatas, di mana dalam praktek peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia sehari-hari jarang diterapkan. Terbatas atau khusus dari implementasi sistem pembalikan beban pembuktian adalah: yang pertama, sistem pembalikan beban pembuktian hanya terbatas dilakukan terhadap tindak pidana atau pemberian yang berkaitan dengan suap dan bukan terhadap delik-delik lainnya dalam tindak pidana korupsi. Yang kedua, delik-delik lainnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang tertuang dalam pasal 2 sampai dengan pasal 16, beban pembuktiannya tetap ada pada jaksa penuntut umum. Yang ketiga, sistem pembalikan beban pembuktian hanya terbatas dilakukan terhadap perampasan dari delik-delik yang didakwaannya terhadap siapa saja sebagaimana tertuang dalam pasal 2 sampai dengan pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dan yang keempat, bahwa sistem pembalikan beban pembuktian terbatas penerapan azas leg temporisnya, yakni sistem ini tidak dapat berlakukan secara retroaktif atau berlaku surut karena potensinya terjadi pelanggaran HAM. Dan yang kedua, pembuktian terbalik dan ketentuan asasi presumption of innocence. Sistem pembuktian hukum pidana menurut KUHP menganut pendekatan pembuktian negatif berdasarkan undang-undang menurut pasal 1845 KUHP yang dimaksud dengan dua alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, yang ketiga surat, yang keempat petunjuk, dan yang kelima keterangan terdakwa. Sistem pembuktian yang dianut selama ini berdasarkan pasal 137 KUHP menyebutkan penuntut umum wajib untuk melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukum dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya. Sistem pembuktiannya sama dengan pasal
183 KUHP, khususnya bagi hakim dalam penilaian alat-alat bukti untuk menyatakan terbuktinya tindak pidana korupsi dan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwaan tetap berdasarkan pasal 183 KUHP yang menjadi dasar hukum pembuktian acara pidana yang tidak mudah disampaikan dalam hukum pembuktian acara pidana khusus. Selanjutnya, terdapat 3 sistem pembuktian tindak pidana korupsi, meliputi yang pertama, sistem terbalik. Beban pembuktian sepenuhnya berada di pihak terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan korupsi. Sistem terbalik ini bertolak belakang dengan azas praduga tak bersalah dan hal berlaku pada yang pertama, tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilai rupiahnya adalah 10 juta dan lebih dalam pasal 12B ayat 1 huruf A. Dan yang kedua, terdapat harta benda yang belum terdakwaan tetapi diduga ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi pasal 38B. Yang kedua, sistem biasanya bebas membuktikan untuk pembuktian tindak pidana dan kesalahan terdakwa melakukan sepenuhnya ada pada jaksa penuntut umum. Sistem ini digunakan untuk membuktikan tindak pidana dan kesalahan terhadap melakukan tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilai kurangnya dari 0 rupiah juta. Yang ketiga yaitu sistem berimbang berbalik dengan pembuktian terletak baik pada maka pembuktian terbalik hanya diterapkan pada 2 objek pembuktian, yaitu yang pertama pada korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya 10 juta atau lebih pasal 12B ayat 1 Junto 37 ayat 2 Junto 38A. Pembuktian terbalik pada korupsi suap menerima gratifikasi, terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan tidak melakukan korupsi. Penerimaan gratifikasi dapat disebut dengan sistem beban berbalik murni. Yang kedua, terdapat harta benda terdakwa yang belum didakwaannya. Terdapat dalam pasal 38B Junto 37 kewajiban terdakwa membuktikan terbalik yang bukan terhadap tindak pidana yang didakwaannya. Akibat hukum dari berhasil atau tidaknya pembuktian harta benda terdakwa diperoleh dari korupsi atau tidak menentukan terdakwa dipidana atau dibebaskan dari dakwaan melakukan korupsi dalam perkara korporasi. Azas pembuktian terbalik bagi tindak pidana korupsi. KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana positif di Indonesia memuat berbagai jenis tindak pidana baik yang merupakan kejahatan maupun pelanggaran. Di samping tindak pidana yang tercantum di dalam KUHP, ada beberapa tindak pidana yang mengaturnya dilakukan di luar KUHP atau yang biasa disebut dengan tindak pidana khusus. Suatu kodifikasi hukum pidana seharusnya semua tindak pidana dimasukkan dalam kodifikasi tersebut. Peraturan hukum pidana khusus biasanya bersifat temporer karena untuk membantu mengatasi kesulitan yang terjadi pada suatu waktu tertentu. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sistem beban pembuktian khusus pada kasus korupsi tidak mengacu pada sistem beban pembuktian umum dan perkara tindak pidana yang diletakkan pada beban jaksa penuntut umum. Tindak pidana korupsi merupakan pengecualian dan memiliki sifat khusus yang berkaitan dengan hakim pidana material maupun formil.
Azas pembalikan beban pembuktian. Istilah pembuktian terbalik telah dikenal luas oleh masyarakat sebagai bahasa yang dengan mudah dapat dicerna pada masalah dan salah satu solusi pemberantasan korupsi. Istilah ini sebenarnya kurang tepat dari sisi masyarakat. Suatu beban pembuktian yang diletakkan pada satu pihak yang universal terletak pada penuntut umum, namun pengikat adanya sifat khususnya yang sangat mendesak. Beban pembuktian tersebut diletakkan tidak lagi kepada penuntut umum tetapi kepada terdakwa. Dalam hukum perdata, masalah pembuktian memang menimbulkan perspektif. Baiklah, hanya sekian video narasi saya pada kesempatan kali ini. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.